Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafilatun Nabilah dengan NIM akhir 095. Saya di sini sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu perbandingan kritis ekonomi sisi penawaran dan teori moneteris. Ini sebagai tugas ujian akhir semester sejarah pemikiran ekonomi. Adalah tokoh aliran sisi penawaran dan pemikiran moneteris. Yang pertama adalah tokoh pemikir aliran sisi penawaran, yaitu satu Arthur Lever, salah satu tokoh utama dalam aliran sisi penawaran yang terkenal dengan kurva Lever yang menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan pendapatan pemerintah. Yang kedua ada Robert Mundell, peraih Nobel Ekonomi pada tahun 1999 yang dikenal atas karyanya tentang kebijakan fiskal dan moneter serta teori zona mata uang optimal. Dan yang ketiga ada Judge Wanniski, yaitu wartawan dan penasihat politik yang membantu mempopulerkan teori sisi penawaran yang berperan penting dalam pengembangan dan penyebaran ide Lever melalui tulisan dan konsultasi politik. Untuk selanjutnya yaitu tokoh pemikir aliran moneteris. Yang pertama ada Milton Friedman, yaitu tokoh utama dalam pemikiran moneteris yang menyampaikan bahwa pandangan kebijakan moneter yang stabil adalah kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi. Yang terkenal dengan teori hipotesis, pendapatan permanen, dan kritik terhadap kebijakan Keynesian. Yang mendukung gagasan bahwa inflasi selalu dan di mana saja merupakan fenomena moneter. Selanjutnya ada Anna Schwartz, yaitu kolaborator utama Milton Friedman. Bersama mereka menulis A Monetary History of the United States yang menjadi dasar banyak teori moneteris yang menyebabkan peneliti dan dampak kebijakan moneter di berbagai periode sejarah ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya ada Karl Brenner, yaitu ekonomi Swiss Amerika yang juga berkontribusi besar pada pemikiran moneteris, yaitu berfokus pada analisis kebijakan moneter dan hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Dan menekankan pentingnya aturan kebijakan moneter yang ketat dan dapat diprediksi. Dan persamaan dari aliran sisi penawaran dan ekonomi moneteris atau pemikiran moneteris. Aliran sisi penawaran dan ekonomi moneteris adalah dua aliran utama teori ekonomi yang memiliki perbedaan dan persamaan dalam pendekatannya terhadap kebijakan ekonomi. Berikut adalah rangkuman perbedaan dan persamaan kedua aliran ekonomi tersebut. Perbedaan aliran sisi penawaran dan ekonomi moneteris. Yang pertama yaitu aliran sisi penawaran lebih fokus pada produksi dengan menekankan pentingnya peningkatan produksi dan pasokan barang dan jasa. Misalnya, Indonesia menerapkan kebijakan pemotongan pajak untuk industri tertentu untuk mendorong investasi dan produksi. Sedangkan moneteris lebih fokus pada uang dengan menekankan pengendalian jumlah uang yang beredar. Misalnya, bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi yang sedang meningkat. Perbedaan yang kedua adalah aliran sisi penawaran percaya bahwa pengurangan pajak dan peraturan akan meningkatkan insentif produksi dan investasi. Contohnya, pemerintah menghapus regulasi yang membatasi ekspansi usaha kecil. Sedangkan moneteris percaya bahwa manajemen kebijakan moneter yang tepat adalah kunci untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kita
kita ambil contoh dari Bank Sentral yang menurunkan suku bunga untuk merangsang pinjaman investasi. Perbedaan yang ketiga adalah aliran sisi penawaran mendukung kebijakan fiskal yang mengurangi pajak untuk meningkatkan pasokan dan pertumbuhan. Sementara moneteris mengatur suku bunga dan nilai tukar untuk mengendalikan inflasi dengan mendukung kebijakan moneter. Selanjutnya adalah persamaan aliran sisi penawaran dan pemikiran moneteris. Yang pertama, dalam politik pasar bebas. Kedua aliran ini mendukung politik pasar bebas dan sangat berfungsi dengan baik. Persamaan yang kedua yaitu terbatasnya peran pemerintah. Kedua aliran ini sepakat bahwa peran pemerintah harus dibatasi dan intervensi pemerintah dalam perekonomian harus diminimalkan. Persamaan yang terakhir yaitu pada inflasi. Kedua belah pihak menyadari bahwa inflasi merupakan masalah serius yang harus dikendalikan untuk menjamin stabilitas perekonomian. Jadi, kesimpulannya adalah aliran sisi penawaran dan pemikiran moneteris berbeda pada fokus, kebijakan, dan pandangannya. Namun, mereka juga memiliki kesamaan dalam kritik mereka terhadap Keynesianisme dan fokus mereka terhadap inflasi. Yang selanjutnya ada filosofi aliran sisi penawaran dan pemikiran moneteris. Yaitu filosofi aliran sisi penawaran ada insentif ekonomi, yaitu kebijakan pajak yang lebih rendah meningkatkan insentif untuk bekerja, menabung, berinvestasi, dan berinovasi. Ada juga pengurangan pajak atas penghasilan dan keuntungan bisnis dianggap sebagai cara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi karena memberikan lebih banyak dana kepada individu dan perusahaan untuk diinvestasikan kembali dalam perekonomian. Dan juga ada deregulasi, yaitu mengurangi pengaturan pemerintah yang membebani bisnis dianggap sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan juga deregulasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif yang mendorong inovasi dan efisiensi. Selanjutnya yaitu filosofi aliran sisi penawaran, peran pasar bebas yang menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan intervensi pemerintahan dalam bentuk peraturan yang berlebihan atau kebijakan distribusi dianggap mengganggu alokasi sumber daya yang optimal dan mengurangi insentif ekonomi. Dan juga ada efek multiplier pajak rendah, yaitu berpendapat bahwa penurunan pajak dapat menghasilkan peningkatan pendapatan pemerintah dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Dan ada juga kurva Lever menunjukkan bukti bahwa ada tingkat pajak optimal di mana pendapatan pajak dimaksimalkan. Dan tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi pajak dengan menurunkan insentif untuk kita berinvestasi, untuk kita senang atau masyarakat untuk berinvestasi dan berinovasi. Selanjutnya ada filosofi ekonomi moneteris. Filosofi ekonomi moneteris yang sering dikaitkan dengan pemikiran Milton Friedman menekankan bahwa peran penting kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan mempengaruhi tingkat output dalam jangka pendek. Filosofi inti dari pemikiran moneteris meliputi beberapa prinsip utama, yaitu ada teori kuantitas uang, yaitu teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang disimbolkan dengan M dikalikan dengan kecepatan peredaran uang atau disimbolkan dengan V dan sama dengan harga rata-rata disimbolkan dengan P dan dikalikan dengan output real yang disimbolkan dengan Y atau MV sama dengan PY.
Dan juga ada inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat daripada output real. Dan selanjutnya ada inflasi sebagai fenomena moneter, yang menganggap bahwa inflasi sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah uang yang beredar yang melebihi pertumbuhan output ekonomi. Dan juga ada kebijakan moneter yang ekspansif yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, yaitu ada kebijakan moneter yang stabil. Ya, kebijakan ini menyarankan bahwa bank sentral harus mengikuti aturan kebijakan moneter yang ketat dan dapat diprediksi seperti target pertumbuhan jumlah uang yang beredar, dan menekankan pentingnya stabilitas dalam kebijakan moneter untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merusak investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengharapan rasional, bahwa di mana menekankan bahwa pelaku ekonomi individu dan perusahaan itu membuat keputusan berdasarkan pengharapan rasional terhadap kebijakan di masa depan, yaitu kebijakan yang tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi dalam keputusan ekonomi yang dapat menyebabkan distorsi. Yang selanjutnya yaitu ada peran kebijakan moneter versus kebijakan fiskal, yaitu monetaris percaya bahwa kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam mengelola siklus bisnis, yang menganggap bahwa upaya pemerintah untuk mengelola ekonomi melalui kebijakan fiskal seringkali berakhir dengan inefisiensi dan penundaan yang mengurangi efektivitas Yang selanjutnya adalah nilai ekonomi yang diharapkan dari aliran sisi penawaran dan pemikiran moneteris. Ada dua pemikiran, yaitu yang pertama nilai ekonomi yang diharapkan dari pendekatan aliran sisi penawaran. Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini adalah mengurangi hambatan produksi seperti pajak dan peraturan, diharapkan dapat meningkatkan investasi dan produksi serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua adalah peningkatan investasi. Peningkatan investasi ini adalah pemotongan pajak dan insentif lainnya yang diharapkan dapat semakin meningkat investasi dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan kapasitas produksi dan lapangan kerja. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja ini dengan meningkatkan inovasi dan produksi yang akan cenderung mempekerjakan lebih banyak pekerja, sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Yang selanjutnya adalah inovasi dan efisiensi. Inovasi dan efisiensi ini adalah invest pajak dan kebijakan ramah bisnis mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah nilai ekonomi yang diharapkan dari pendekatan teori moneteris. Yang pertama adalah stabilitas harga. Stabilitas harga ini adalah kaum moneteris yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil dengan mengendalikan pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah stabilitas harga. Stabilitas harga ini adalah sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang dapat diprediksi dan mendukung perencanaan jangka panjang. Yang ketiga adalah pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi ini kaum moneteris percaya bahwa inflasi adalah fenomena moneter yang disebabkan oleh terlalu banyak uang yang mengejar terlalu sedikit barang. Dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, kita dapat menjaga inflasi pada tingkat yang rendah. Yang selanjutnya adalah kepastian ekonomi. Kepastian ekonomi ini adalah kebijakan moneter yang stabil
dan dapat diprediksi memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, termasuk investor dan konsumen, serta memungkinkan mereka mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik dan efisien. Untuk yang terakhir ada instrumen kebijakan yang umum digunakan untuk setiap aliran sisi penawaran. Dengan contoh yang pertama yaitu kebijakan fiskal, pajak yang menyesuaikan tarif pajak untuk mendorong investasi dan produksi. Dan yang selanjutnya ada pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan penelitian tenaga kerja. Dan untuk contoh yang kedua yaitu reformasi struktural dengan regulasi perubahan dalam peraturan untuk meningkatkan efisiensi pasar atau mengurangi birokrasi. Dan yang terakhir ada investasi dalam pendidikan dan penelitian dengan berfokus pada peningkatan kualitas dan inovasi karyawan. Untuk contoh yang kedua yaitu ada instrumen kebijakan yang umum digunakan untuk setiap ekonomi moneter. Dengan contoh yang pertama, kebijakan suku bunga. Suku bunga dapat disesuaikan dengan suku bunga untuk mengendalikan inflasi atau mendorong pinjaman. Dan yang kedua ada operasi pasar terbuka. Dengan pembelian dan penjualan surat berharga, investasi langsung di pasar keuangan untuk mengatur jumlah uang beredar dan likuiditas. Dan yang ketiga ada kebijakan cadangan wajib. Cadangan bank mewajibkan bank untuk menyimpan sebagian dari simpanan nasabahnya pada bank sentral. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.